Vladimir Kramnik mengawali permainan dengan membuka pionnya ke D4. Dibalas oleh Garry Kasparov dengan melompatkan kudanya ke F6. Pion C4, pion G6, kuda C3, peluncur G7. Terbentuklah pembukaan Hindia Raja. Pion E4, pion D6, kuda F3, lalu Garry Kasparov rokade. Peluncur E2, pion E5. Berusaha merusak struktur 3 pion putih yang bergandengan. Vladimir Kramnik memajukan pionnya ke D5. Pion maju ke A5, menjaga petak B4 agar tidak ditempati oleh pion B2. Peluncur G5, pion H6. Peluncur putih mundur ke H4, kuda A6, lalu Vladimir Kramnik rokade. Peluncur D7, kuda ke D2, kuda ke C5, pion ke B3. Selanjutnya dengan tidak terduga Garry Kasparov memakan pion E4, menukarkan menteri hitam miliknya dengan peluncur putih dan kuda putih. Padahal pertandingan baru saja dimulai beberapa langkah dan 90% dari bidak putih dan hitam masih berada di daerahnya masing-masing. Peluncur H4 makan menteri hitam, kuda hitam makan kuda putih C3. Menteri putih bergeser ke E8. Menghindar dari serangan kuda hitam sekaligus melindungi peluncur putih E2. Benteng F makan peluncur D8. Benteng putih bergeser ke C1 mengancam kuda hitam. Kuda makan pion putih A2. Benteng bergeser lagi ke A1 mengancam kuda. Kuda ke B4. Menghindar dari benteng putih sekaligus mengincar petak C2. Peluncur putih ke D1 mengamankan petak C2. Pion maju ke E4, benteng ke B1. Benteng bergeser ke E8, menteri maju ke E3. Pion F5, pion maju ke H4, mengontrol petak G5, mencoba mengantisipasi dari serangan pion-pion hitam. Benteng bergeser ke F8, memberikan petak E8 untuk benteng A8. Sekaligus mendukung pion F5 agar bisa maju ke F4. Pion maju ke G3, menjaga petak F4 agar pion hitam F5 tidak maju. Benteng A ke E8, raja maju ke G2, kuda B4 ke D3, menambah kekuatan untuk petak F4 agar pion F5 bisa maju ke F4. Benteng ke G1, pion ke F4, dimakan pion G3, dimakan balik benteng F8, pion maju ke H5. Jika pion hitam memakan pion putih H5, maka akan dimakan balik oleh peluncur putih, dan hal itu akan membuat peluncur putih berkembang ke petak yang strategis. Menghindari hal itu, Garry Kasparov lebih memilih memajukan pionnya ke G5. Benteng ke F1 melindungi pion putih F2, benteng hitam ke H4. Benteng putih kembali ke H1, mencoba menukar dengan benteng hitam. Benteng hitam menolak dan kembali ke F4. Benteng ke F1, benteng E ke F8. Pion maju ke F3, benteng ke H4. Memberikan petak F4 agar bisa ditempati kuda D3 dan menguatkan petak H3 agar peluncur hitam dapat ke petak H3 menyerang raja putih dan benteng putih. Pion F3 makan pion E4, kuda ke F4, skak. Raja menghindar ke G1, kuda ke D3. Pion maju ke E5, dimakan kuda hitam D3. Benteng ke C1, benteng ke H3. Mengancam menteri putih, kuda putih ke F3, menjaga menterinya dari serangan benteng hitam. Pion hitam maju ke G4, mengancam kuda putih yang melindungi menteri putih. Adanya tekanan yang begitu berbahaya dari perwira Garry Kasparov, dan untuk menghindari jatuhnya perwira-perwira putih, Vladimir Kramnik memutuskan untuk mengorbankan menterinya dan menukarkannya dengan kuda hitam E5 dan peluncur hitam D7. Kuda putih makan kuda hitam E5, benteng hitam makan menteri putih. Kuda putih makan peluncur hitam D7. Kuda hitam ke H3, skak. Raja maju ke G2. Benteng hitam makan benteng putih F1, dimakan balik oleh raja putih. Pion maju ke G3,
raja ke G2, kuda ke F4, skak. Sampai di sini Vladimir Kramnik menyerah. Raja putih tidak bisa ke petak H1 dan G1 karena nantinya akan diskakmat oleh benteng hitam ke E1. Oleh karenanya, raja putih hanya bisa melangkah ke F1. Lalu pion maju ke G2, menskak raja putih berlari ke F2, dan benteng hitam ke H3. Menghindar dari petak E3 agar peluncur hitam bisa ke D4, menskak raja putih, dan pion hitam berpromosi tidak bisa dihindarkan. Jika tadi raja putih menghindar ke G1, maka akan diskak oleh benteng di E1, dan pion hitam dapat berpromosi menjadi menteri.